Raka kang kaciret tresno ditalinali ing jiwa kekandrung parasmu yai. Kisah ini menceritakan dua orang pekerja seni, yaitu Dimas yang pekerja seni pahat dan David yang pekerja seni ukir. Masing-masing sama-sama memiliki galeri atau toko kerajinan alias art shop. Dimas memiliki toko kerajinan seperti patung dan menyediakan jasa relief untuk dinding rumah. Sedangkan David memiliki toko kerajinan berupa ukiran-ukiran kayu, topeng, dan masih banyak yang lainnya. Dan keduanya adalah pemilik kerajinan itu sendiri dibantu karyawannya. Dan di balik kesuksesan dua lelaki sukses dan tampan itu, siapa sangka jika keduanya penyuka sejenis. Dimas dan David sendiri kini sama-sama sudah memiliki kekasih. Kisah Dimas dan David ini adalah menceritakan sesama top yang saling mencintai. Dan nama keduanya juga nama yang dipesan dari salah satu reader. Dimas dan David sebenarnya adalah teman kecil yang juga memiliki hobi yang sama dan berjiwa seni. Dan keduanya sudah berteman sejak sekolah dasar. Dimas dan David sudah lama tak berjumpa setelah keduanya lulus SMA. Lalu keduanya melanjutkan kuliah di luar kota yang berbeda. Hingga akhirnya keduanya pun telah lama tak berkomunikasi. Hingga di suatu hari semesta mempertemukan keduanya. "Mas Dimas," teriak seorang karyawan bernama Pak Tuki menghampiri. "Ya Pak, ada apa?" "Mas Donald sudah di depan." Ya sudah, tolong lanjutkan yang orderan kemarin ya Pak. Untuk patung yang ini biar saya sendiri." "Siap Mas." Ya, Dimas pun menghampiri kekasihnya yang menunggunya di depan. "Sayang, kenapa gak masuk aja sih? Dan tumben, bawa mobil, emang mau kemana?" "Mau culik ayang gue lah. Masa dari kemarin sibuk mahatin patung mulu, cowok sendiri jarang dipahat." "Aku pahat beneran nih. Masuk." "Hah? Ayo, gue mau ngajak lo ke pameran ukiran. Gue janjian sama si Daniel teman gue di sana. Karena kebetulan cowoknya salah satu peserta pameran tersebut. Dan you know lah kalau gue suka barang-barang antik buat pajangan di rumah. Jadi mumpung cowok gue ngerti tentang seni, gue mau bantu lo pilihin yang bagus buat gue." "Kiss dulu dong." "Ih, ntar aja, ayo masuk." "Masuk ke situ?" ucap Dimas melirik bokong Donald menggodanya. "Ih, ayo, pamerannya udah mulai nih." "Aku belum mandi, Yang." "Mandi gak mandi tetap ganteng kok." "Ya sudah, bentar. Apalagi Yang?" "Ambil dompet sama HP." Dimas pun berlari mengambil dompetnya. Dan HP Donald tiba-tiba saja berbunyi. "Ya Nil, iya ini lagi jemput Dimas." "Iya, gue kan udah janji kita mau sama-sama ngenalin cowok kita masing-masing." "Iya, ini udah mau TW." "Yuk, tut. Brak, pintu mobil pun tertutup. Dimas pun masuk. "Yuk." Ya, keduanya pun kini berangkat menuju pameran. Di pameran sendiri, acara tengah berlangsung. Daniel sangat bangga melihat David yang kini sedang sibuk ngobrol bersama dengan beberapa kolektor. Bahkan Daniel melihat beberapa kolektor banyak yang tertarik dan berniat menawar dengan harga tinggi pada salah satu patung kayu ukir karya David. Dan di saat David sedang mengobrol dan menjelaskan pada para kolektor dan juga para penikmat seni ukir, David tiba-tiba saja izin dan menghampiri Daniel yang sedari tadi tengah memperhatikannya. "Maaf kalau dari tadi aku cuekin kamu ya. Mereka masih lihat-lihat." "Gak apa-apa sayang, sudah resiko jadi cowok pekerja seni." "Aku senang banget, kelihatannya banyak yang tertarik. Doain banyak yang laku ya karya Mas." "Amin. Gue sih yakin semua karya Mas ludes dibeli mereka." "Amin. Nanti kalau banyak yang terjual dan ada yang beli dengan harga yang lumayan, Mas akan ajak kamu liburan." "Yeay, bener ya?" "Iya. By the way, mana temanmu? Bukannya kamu mau ngenalin Mas dengan teman kamu yang udah lama gak ketemu itu?" "Iya, tadi sih bilang udah jalan, tapi kok belum datang? Macet kali." "Ya sudah, tunggu aja." Mas udah nemu tanah yang akan dibangun buat rumah sekaligus galeri yang baru?" "Sudah. Seminggu yang lalu Mas sudah beli dan sudah nemu arsitek yang bantu Mas buat bangun rumah dan galeri Mas nanti." "Kenapa Mas gak kembali ke kampung aja Mas?
Di rumah mas yang dulu, bukannya lebih gampang cari bahan baku untuk ukiran? Rumah mas sudah dijual untuk biaya kuliah mas dan pengobatan bapak setelah akhirnya bapak meninggal menyusul ibu. Oh, maaf. Mas jangan sedih ya, kan ada gue. Dan asal mas tahu, gue tuh bangga banget sama perjuangan mas sampai bisa di titik ini. Dan gue bangga bisa punya cowok seperti mas. Mas juga bangga punya cowok seperti kamu. Jadi engas, udah seminggu gak masuk. Ya gak di sini mas, nanti malam aja ya. Bener ya, awas alasan mencret lagi. Iya enggak, ntar malam gue prepare deh buat mas. Bentar ya, mas ke toilet dulu. Mau ikut? Ye, gue nunggu Donald. Oke. Ya, David pun ke toilet. Dan saat David ke toilet, Dor. Nah, lama banget sih. Macet, sorry. Ini pasti Mas Dimas. Iya. Daniel, teman sekolah Donald dulu. Iya, Donald sudah sering cerita tentang kedekatan kalian. Mana cowok lo? Gue mau lihat karya-karyanya. Kali aja ada yang cocok. Telat. Udah banyak yang nawar. Konglo lagi. Bahkan ada yang nawar dengan harga tinggi. Lo pikir gue gak bisa beli? Iya, percaya temen gue yang paling tajir ini. Tapi sabar ya, cowok gue lagi ke toilet. Oh, sayang, teriak Donald saat Mas Dimas kekasihnya itu tiba-tiba saja berjalan ke arah ukiran patung kayu dua anak kecil laki-laki yang sedang duduk berdua di sebuah jembatan bambu. Dek, seketika Dimas mengingat sesuatu. Ya, Dimas mengingat teman kecilnya. Siapa lagi kalau bukan David yang telah lama berpisah setelah SMA dan tak tahu di mana kabarnya. Setelah HP-nya sempat hilang. Dimas benar-benar hilang kontak dengan David. Bahkan Dimas sudah mencari sosial medianya namun tak menemukannya. Dan patung ukiran kayu dua anak kecil laki-laki ini seketika langsung mengingatkannya. Sepertinya cowok lo suka sama patung dua anak kecil itu, bisik Daniel pada Donald saat melihat Mas Dimas menyentuh dan mengelus dua ukiran patung anak lelaki itu. Apa itu karya cowok lo? Itu salah satu ukiran karya favorit cowok gue. Dia bilang dia selalu ingat sama teman kecilnya. Dan ukiran patung kayu dua bocah kecil itu terinspirasi dari teman kecilnya. Lalu, di mana temannya sekarang? Gue juga gak tahu. Gue juga gak nanya lebih lanjut sih. Oh, kayaknya dia suka deh. Dan sepertinya gue bakal beli tuh patung. Diskon ya. Untuk suatu barang yang bernilai seni tinggi, lo mau nawar? Nawar itu juga jenis seni jual beli. Dasar lo, ucap Daniel sembari menatap Donald dengan tatapan genit. Ngapain liat-liat gue? Ada yang aneh sama gue? Bokong lo makin montok. Sesama boti, lo engas sama bokong gue. Gue kan gak pure bot. Gue first. Lo gak inget gue, mantan gue bot. Terus, lo sama cowok lo gantian dong. Enggak lah, tetep aja gue di bawah. Mas David, cowok straight, dia pernah sama cewek. Cuma gak tahu kesempet apa doi kecantol sama gue. Lo tau lah pesona gue selalu memikat siapapun yang melihat gue. Pret. Lo sendiri? Sejujurnya, Mas Dimas juga awalnya straight. Dia juga awalnya pacaran sama temen gue. Tapi karena ditinggal nikah sama cowok pilihan orang tuanya, jadinya patah hati deh. Dan disitulah gue masuk. Gue tikung dah dan dapet. Dasar lo ya, tukang tikung. Dah lah, toh juga akhirnya dia doyan. Dan makin bucin lagi. Dan lo tahu nggak, Mas Dimas hot banget di ranjang. Gede lagi, segede punya lo, panjang, cuma punya lo nggak kepake. Sayang, teriak David yang baru saja kembali dari toilet. Sayang, kenalin, ini temen gue yang mau lihat lukisan. Oh, terima kasih. David, Donald. Oh iya mas, sepertinya cowok gue tertarik pada ukiran kayu dua bocah itu deh. Udah laku belum? Dan begitu David menoleh ke arah ukiran kayu itu, dek, seketika David mematung, lalu kakinya perlahan melangkah. Dan begitu langkah kakinya sampai di depan ukiran itu. Dim, Fit, kamu, pluk, memeluk Dimas. Piye kabarmu? Nang di wae? Pluk, Dimas membalas pelukan David. Awakmu sing ning diae. Aku cari kamu kemana-mana gak ketemu. Aku bahkan sempat pulang kampung, tapi tetanggamu bilang rumahmu dijual dan kamu lama gak pulang dan gak tahu kabarmu juga. Wes lah, ojo dibahas kemana aku selama ini. Bahas aja bagaimana setelah ini. Yang jelas aku gak mau kita berpisah lagi, Dim. Podo,
Aku juga gak mau kamu pergi lagi. Dan ukiran ini, awakmu wis seru jawaban toh? Mirip toh be awakmu? Ucap David melepas pelukan Dimas dan menyentuh ukirannya sendiri. Sembari tersenyum pada Dimas yang membuat Dimas tersenyum. Dan sikap keduanya itu membuat Donald dan Daniel sama-sama melongo. Lalu David menghampiri Daniel, merangkul Daniel, begitu juga Dimas, menghampiri Donald dan juga mengenalkannya pada David. Ini cowokku, aku sudah tahu dan aku gak nyangka kalau kamu, apalagi aku juga gak nyangka kamu juga sama, padahal dulu kita suka sama cewek yang sama. Teriak keduanya kompak yang membuat Donald dan Daniel shock. Wah, ternyata selain cowok kita teman lama, mereka juga sefrekuensi Nil, ucap Donald pada Daniel. Iya Nal, bisa lah, next kita double date bareng. Tentu saja, tentukan saja tanggalnya, ya nggak Dim? Ucap David menatap dan tersenyum pada Dimas. Dan entah mengapa senyuman David membuat Dimas terpana. David benar-benar berubah, semakin tampan saja. Tentu saja, kita bisa kencan bareng, karena aku juga sudah rindu, ingin berkencan dengan teman kecilku. Ucap Dimas mengedipkan mata pada David. Dan kedipan mata Dimas itu membuat jantung David berdetak. David juga sama, merasakan teman kecilnya itu sangat berubah, makin ganteng dan tubuhnya semakin tercetak di balik kemeja ketatnya. Padahal jika mengingat sebelumnya, tubuhnya cukup kurus, tapi sekarang benar-benar gagah. Permisi, Mas David. Ya, bro, sebentar. Silahkan, ucap Dimas sembari memperhatikan David yang sibuk melayani kolektor dan juga penikmat seni yang berebut ingin membeli karyanya. Ukiran kayu karya David tak hanya 2 ukiran patung bocah laki-laki itu saja, tapi juga ada ukiran pintu kayu, patung ukiran hewan-hewan, ukiran dipan, ukiran kursi, dan masih banyak ukiran-ukiran lainnya, dan semua laku terjual habis. Bahkan ukiran 2 bocah laki-laki yang jadi rebutan para kolektor itu kini telah laku terjual dengan harga tertinggi, yang jujur membuat Ronald kecewa. Ya ayang, patung itu terjual sama koko-koko itu, padahal gue juga sanggup beli. Nal, Mas kasih tahu, kalau kamu ingin memiliki sesuatu itu, jangan karena sekedar ingin mengkoleksi dan hanya sekedar merasa mampu membeli, tapi karena kamu benar-benar suka dari dalam hati. Itu adalah cara menghargai seni. Seni adalah sesuatu yang indah, yang bisa kita nikmati, bukan karena sebuah obsesi. Exactly, ucap David yang tiba-tiba saja datang, yang tangan kirinya merangkul Daniel dan tangan kanannya merangkul Dimas yang membuat Dimas kaget. Tapi sayang, Donald udah pengen patung itu dari tadi. Oh, sebenarnya bukan gue, tapi karena Dimas dari awal terpesona sama patung itu. Tapi it's okay, gue gak apa-apa kok. Kenapa gak bilang aja? Kamu mau dipikirin ukiran apa? Biar aku buatin spesial, gratis. Yang bener Mas, iya. Karena gue punya iguana, gue pengen Mas buatin gue ukiran iguana, bisa gak? Kirim aja fotonya. Yeay, thanks. Sama-sama. Gimana buat ngerayain kita makan bareng? Aku traktir. Yuk. Di rumah Dimas. Ya, setelah pertemuan Dimas dan David semalam, Dimas pagi ini terlihat lebih semangat, tak seperti biasanya. Meski semalam begadang video callan dengan teman kecilnya itu, namun pagi ini ia tetap bangun seperti biasa dan tak kesiangan. Bahkan mengerjakan orderan patung lebih awal dari biasanya, sebelum karyawannya datang. Dan pagi ini, Dimas menunggu David yang semalam berjanji akan menemuinya. Dan saat Dimas sedang asik memahat, roko kang kaciret tresno tinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu Dimas. Seketika Dimas langsung menoleh ketika mendengar suara gending Jawa yang dinyanyikan oleh David, yang tiba-tiba saja saat ini tengah berdiri tepat di belakangnya. Sudah lama aku gak dengar gending itu dari bibirmu. Kenapa? Kamu kangen? Ojo takon. Jangan tanya. Aku gak nanya, hanya ngetes. Kenapa sendiri? Ini Daniel, kenapa gak ikut?
Emang semalam aku ada ngomong ke sini sama Daniel? Kita janjian ketemuan berdua aja kan? Ya enggak sih. Maksudku di mana-mana biasanya dua si Joli itu selalu bersama. Itu kan biasanya. Lagi pula, dua si Joli itu kan bukan pengangguran. Yang harus kemana-mana selalu bersama. Kayak nggak ada kerjaan aja. Hah, kamu masih sama ya. Seperti yang dulu, suka ngeyel. Dan kamu sabar, meski selalu aku eyelin. Seketika Dimas merangkul David dan membawanya masuk. Ngobrolnya nanti dulu, kita sarapan dulu. Kamu belum sarapan kan? Ada oseng-oseng mercon kesukaanmu. Kamu yang masak kan? Aku kangen masakanmu. Gak kangen orangnya? Ya sama, masa orangnya aku makan juga? Makan nih kalau berani. Di rumah Donald. Ya, di rumah Donald sendiri, Donald bangun kesiangan. Hari ini sengaja malas-malasan karena pemotretan hari ini dilakukan sore hari. Ya, Donald adalah seorang fotografer, sedangkan Daniel bekerja di digital marketing di sebuah perusahaan. Dan awal mula keduanya bertemu ketika Donald menjadi fotografer sebuah brand atau produk dari perusahaan Daniel bekerja. Dan siang ini, Daniel tiba-tiba saja masuk ke kamar Donald yang kebetulan tak dikunci. Lalu tiba-tiba naik ke ranjang dan memeluk sahabatnya itu. Bangun, siang woi. Ih, ganggu aja lo, mana lagi mimpi enak lagi. Mimpi sama siapa lo? Mimpi sama bule. Astaga, ingat Mas Dimas. Ya ingat lah, emang gue pikun. Lo ngapain pagi-pagi kemari, gak kerja lo? Hari Minggu ngapain kerja? Oh iya, terus ngapain lo kesini? Kenapa lo gak jalan sama Mas David? Tadinya sih mau ngajak gue ke rumah cowok lo pagi-pagi buta. Tapi tadi gue gak bisa, soalnya harus nganter nyokap dan ada janji check up ke dokter. Makanya tadi gue bilang nyusul, tapi gue jemput lo dulu. Hah? Mas David ke rumah Mas Dimas? Iya, emang kenapa? Ya gak apa-apa. Oh iya, nih 2 jam yang lalu Mas Dimas chat gue, ngirim foto mereka lagi sarapan. Lihat, tunjuk Donald pada Daniel. Kelihatannya mereka dekat dan akrab ya. Ya iyalah, kan mereka bestie dari kecil. Mereka juga punya kesamaan, pekerja seni. Dan kita penikmat seni kan? Bukan, gue penikmat orangnya. Susah ngomong sama orang yang gak berjiwa seni. Dih, gue juga berjiwa seni. Seni apaan? Seni Kama Sutra. Otak lu gak jauh aja dari urusan selakangan ya. Lah, kan sama juga seni. Iya, terserah lo dah. Gue lapar nih. Traktir gue sarapan dong. Lo mau makan apa? Sumpah ya, lo tuh gak cocok jadi bot. Lo tuh lebih cocok jadi semut tahu. Sikap lo tuh ngomong banget. Dulu aja gue pikir lo top, gak taunya nungging juga. Gue tergantung lawan. Lo mau lawan gue? Mau coba? Bukannya lo tahu punya gue gak kalah gede dari Mas Dimas. Enak aja, mana gue nafsu sama lo. Amit-amit dah. Berani macem-macem gue bilangin Mas David lo ya. Bilangin aja, gue gak takut. Mana berani dia marah sama gue. Pernah pas gue lagi jalan ya, di depan dia aja, gue pernah godain cowok, boti lagi. Lo bener-bener boti gak tahu diri ya, boti jalang, boti binal. Di depan laki lo berani. Terus apa reaksi Mas David lihat kelakuan lo ha? Biasa aja cengenges-cengenges. Dia sih cuma bilang lucu aja, boti ngerayu boti. Emang lucu. Oh gue mandi dulu, gak jelas lo. Buruan, jangan colai, berisik. Di rumah Dimas, ya di galeri Dimas sendiri, Dimas sedang sibuk memahat patung pancuran air orderan sebuah villa. Dan David sendiri turut menemaninya sembari sesekali membantu Dimas mengambilkan alat-alat. Tak hanya itu, David juga beberapa kali memfoto Dimas diam-diam saat Dimas sedang serius. Cekrek. Ngapain? Mengabadikan seni yang terlihat indah. Patungnya apa wonge sing nyeni? Dua-duanya. Wes buat telepon dong, Daniel, konprene. Wes ket mau, mbok tah rong teko-teko. Paling masih di rumah cowokmu si Donald. Duh, gerah amat. Seketika David shock saat melihat Dimas tiba-tiba saja melepas kaosnya hingga terpampanglah pahatan-pahatan otot eight-pack-nya. Dian, bodimu keren banget Tim. Pahatan ototnya apik tenan. Kalah aku. Kamu tahu gak siapa yang sebenarnya mahat tubuhku sampai aku bisa kayak gini? Ya kamu sendirilah. Kamu kan tukang pahat. Pasti sering nge-gym ya.
Salah. Satu-satunya orang yang memahat dan membuat tubuhku bisa seperti ini adalah orang yang saat ini di depanku. Hah? Aku? Gimana bisa? Aku tukang ukir, bukan tukang pahat. Itu karena kamu dulu suka ngenyek aku. Kamu dulu suka ngatain aku. Gepeng, layangan, ditiup mumbul. Aku selalu ingat bulian kamu. Dan itu adalah motivasi juga. Sebuah pahatan untuk menjadikan tubuhku menjadi terlihat seni. Sesuatu yang indah. Gitu. Kalau gitu, kamu berhasil bikin aku minder. Aku yang dulu lebih bagus, sekarang biasa aja. Malah agak buncit dikit sih. Tapi jujur, kamu makin ganteng loh. Apalagi kalau lihat senyummu. Makin manis saja. Apalagi pas aku lihat kamu tersenyum sama orang banyak seperti semalam. Terlihat nyeni. Dan itu seni yang indah. Jangan GR. Ingat ya, ini bukan merayu. Aku udah punya cowok. Dan kamu tahu gak siapa orang yang bisa mengukir senyumku? Siapa? Daniel. Bukanlah. Tapi kamu. Ngaco. Bilang aja kamu mau ngebales kata-kataku tadi. Sumpah, serius Dim. Kamu yang mengukirnya. Aku tukang pahat, bukan tukang ukir. Kamu gak ingat? Dulu kamu juga suka ngenyek aku. Rai kecut, ratau mesem. Sampai teman-teman kita yang lain ngatain aku judes. Jarang senyum, dan bahkan jarang yang mau berteman denganku. Tapi biar mukaku datar, cuma kamu yang mau temenan dan sabar. Itulah kenapa julukan Rai Kecutmu itu terngiang-ngiang selalu di otakku ketika aku rindu sama kamu. Dan semakin dewasa, semakin banyak interaksi dengan banyak orang dan juga pekerjaan membuat aku harus berubah cara bersikap. Aku harus lebih baik, lebih hangat, dan salah satunya adalah dengan senyum alias mesem. Gak nyongko yo, semua bisa berubah. Kalau berubah jadi lebih baik, ya kenapa enggak? Betul. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dulu kita rebutan satu cewek, sekarang belok. Yap, begitu juga dengan kita. Kita juga gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Lupakan. Sepertinya kamu haus. Aku mau cari sesuatu dulu yang seger-seger. Fit, ting. David hanya mengedipkan mata, lalu menghilang di balik pagar. Ya, Dimas bingung dengan apa yang dikatakan David. Belum saja David menjelaskan apa maksud dari ucapannya. Davidnya malah kabur. Dan entah kenapa, jantung Dimas tiba-tiba saja berdetak saat melihat kedipan mata David sebelum ia pergi. Dan David sendiri saat ini sedang berjalan kaki ke penjual minuman dawet yang ada dan tak jauh dari rumah atau galeri Dimas. Sembari memesan dawet, David kembali melihat foto-foto Dimas di HP-nya. Dan entah kenapa, David jadi senyum-senyum sendiri. Entah kenapa pertemuannya bersama teman lamanya itu begitu sangat mendebarkan dan lebih mengesankan jika dibandingkan dengan pertemuannya dengan Daniel. Seketika, senyum David langsung hilang saat ingat Daniel. Mengapa David merasakan sesuatu yang berbeda pada teman kecilnya itu? Atau jangan-jangan, David segera menutup layar HP-nya. David mencoba untuk mengabaikan perasaan anehnya. Dan begitu pesanan dawetnya selesai, David pun kembali ke galeri. Dan begitu sampai galeri, David melihat mobil Daniel kekasihnya yang sudah terparkir di depan galeri. David pun segera masuk. "Mas," sapa Daniel menyapa David, dan David menghampirinya. "Dimas mana? Sama Donald sayang." "Oh, di dalam Mas. Apaan nih?" "Oh, dawet. Mas beli banyak buat semua di sini. Kamu suka kan? Nih, minum." "Wah, enak nih. Gue ambil 1 ya." "2 juga boleh, banyak kok." "Bentar ya, Mas kasih bapak-bapak yang lain dan ke dalam dulu." "Iya." "Pak, ngasurien, ngombe es dawet, monggo diunjuk," sapa David pada para pekerja Dimas yang sedang membuat patung. "Ge, matur suwun, monggo," ucap bapak-bapak yang kini satu-satu bergiliran mengambil cup es dawet itu. Ya, David sendiri masuk ke dalam mencari Dimas. Kemana Dimas? Dan begitu langkah kaki David sampai di dapur. David melihat pemandangan yang hot dan menggairahkan. Ya, Dimas yang masih tanpa atasan karena gerah tadi merangkul dan mengangkat kedua rahang dan dagu Donald dan mencubung bibirnya. Sungguh seksi dan jujur membuat gairah David jadi terpancing. David pun membatin dalam hatinya. "Piye rasane nek aku sing ngrasakne lambene?"
Gimana rasanya jika aku yang merasakan bibirnya? Set, Mas David, ayang, ada Mas David, udah dulu. Fit, eh, sorry ganggu. Aku cuma mau kasih tahu kalau udah beli dawet. Oh, kamu beli dawet toh? Kebetulan gerah. Sini, set. Ucap Dimas mengambil 1 cup es dawet dan meminumnya. Mas, gue ke Daniel dulu ya. Dimas mengangguk. Yang di luar gak kamu beliin? Udah diminum kali sama mereka. Syukurlah. Dim, gak jadi deh. Opo toh? Mau ngomong apa? Gak apa-apa. Kamu ngaceng tah? Abis lihat aku sama Donald? Jangan bilang kamu nafsu sama botiku ya. Dan jangan bilang kamu pengen tuker pasangan. Tukeran biasmu. Enggak lah, kalaupun tukeran sama kamu aja. Ngawur, mana bisa. Belum juga dicoba. Kamu botinya? Kamu lah. Makin ngawur. Udah, yuk ke depan. Eits, tunggu. Hah? Cups. Kabur. Ya, seketika Dimas syok saat David tiba-tiba lancang mengecup pipinya yang masih berkeringat, lalu kabur yang membuat Dimas jadi deg-degan. Mengelus dada dan tersenyum geleng-geleng melihat keusilan David. Dan keduanya pun menikmati es dawet di ruang galeri bersama pasangannya masing-masing. 1 minggu kemudian, seminggu kemudian, baik Dimas maupun David semakin lengket saja. Dan setiap hari selalu saling bergantian mengunjungi galeri masing-masing. Seperti sore ini, Dimas gantian main ke sebuah ruko kecil yang sementara menjadi tempat koleksi ukiran dan barang-barang seni karya David lainnya. Itu karena David masih dalam proses pembangunan rumah yang baru saja ia beli yang nantinya juga akan dibuat galeri. Dim, dari kemarin aku lupa kasih tahu kamu. Apa itu? Aku butuh bantuanmu. Aku butuh jasamu. Dan jangan khawatir, aku siap bayar kamu. Bayar apa toh? Aku sudah bilang sama arsitekku Mas Tejo. Aku akan segera mempertemukan kalian berdua untuk membahas rumah yang akan kubangun nanti. Maksudnya? Aku mau kamu ikut serta mendesain rumahku. Aku mau kamu memahat dinding rumahku dengan karyamu. Nanti aku kasih nomor Mas Tejo biar kalian bisa kerjasama bikin rumahku yang nyeni. Tapi itu sangat menyita waktuku. Aku juga banyak orderan setiap harinya. Ayolah, kan aku bayar toh. Kamu gak bakal sanggup bayar. Bayangkan saja. 1 hari aku bisa mengerjakan 2-3 patung dalam waktu 2-3 hari, bahkan lebih tergantung motif dan lain-lain. Dan 1 patung yang aku kerjakan, lain loh ya dari patung yang dikerjakan oleh pekerjaku itu, bernilai puluhan bahkan ratusan juta. Bukan sombong, tapi rumahku udah hampir jadi dan masih dalam proses. Aku hanya ingin kamu mempercantik dengan tanganmu, dengan karyamu. Iya, aku tahu kamu pemahat mahal. Katakan, berapa nominal yang harus aku gelontorkan untuk mendapat pahatan tanganmu? Kamu serius banget sih? Aku cuma guyon loh dari tadi. Tapi patungmu emang mahal. Aku udah tahu itu. Ya kali aku matok harga sama kamu. Ya kan? Apa? Profesional kerja, menghargai karya seni. Ojo serius-serius toh dadi menungso. Saling bahu-membahu sesama tanpa mengharap imbalan, kembalian, atau balasan, itu juga termasuk seni. Seni dalam berteman. Dan kalau kamu mau membalas, jangan dengan uang. Dengan apa? Apa harus dengan... Ucap David, mengedipkan mata yang membuat Dimas salting, namun buru-buru melengos. Utek kayak ngeres. Pasti pikiranmu jorok, jangan aneh-aneh. Ya terus apa dong? Gimana biar adil? Kamu buatin aku ukiran. Oke, kamu mau ukiran apa? Buatin aku 2 topeng yang menggambarkan 2 gabungan wajah kita saat kecil dan saat kita sudah dewasa seperti sekarang. Deal. Bentar, ayangku nelpon. Oke. Ya, melihat Dimas yang sedang teleponan dengan Donald yang terlihat romantis itu membuat David sedikit bimbang. Beberapa hari ini sejak bertemu dengan teman kecilnya itu, hari-hari yang ada di pikiran David bukan lagi Daniel, tapi pada Dimas. Dan berkali-kali David mencoba mengabaikan perasaannya, tapi semakin lama semakin nyata. Nyata dan yakin dengan apa yang ia rasakan pada Dimas. Ya, David tak bisa memungkiri jika David menyukai Dimas.
Namun meski David menyukai Dimas, belum tentu Dimas juga sama menyukainya. Di samping itu, David bingung harus memulai dari mana dan bagaimana menjelaskannya pada Daniel. David menyadari ini salah. David menyadari jika ia akan menyakiti hati Daniel. Ya, ini tidak dapat dibiarkan. Bagaimana rasanya bertahan jika rasa sudah hilang dengan pasangan? Dan sampai kapan harus bertahan dengan kepura-puraan dengan tetap menganggap teman seperti biasa? Padahal itu cinta. Wih, udah selesai. Amazing, wapik tenan. Puji Dimas sembari merangkul David saat melihat karya ukiran iguana pesanan Donald yang kini rampung. Jantung David bergetar, lalu David memberanikan diri menatap Dimas. Dimas pun menyadarinya. Nyopo, gak apa-apa, kamu makin ganteng. Sudah 100 kali kamu ngomong. Berapa? Apanya yang berapa? Ini loh berapa? Kalau ini mending aku bayar. Mau aku kasih langsung sama Donald. Aku gak mau duit. Terus maumu apa? Kamu kan tahu dari kemarinan mauku apa. Tapi gak pernah kamu turutin. Ya kan aku harus gantian tiap malam bolak-balik nginep di rumah Donald. Emang kamu enggak sama Daniel? Daniel selalu sibuk, jarang nginep sini. Gak tiap hari juga, paling kalau weekend pasti. Ayolah, aku kangen kita klonan bareng kayak dulu. Masa kamu gak kangen? Ya kamu ngomong dulu sama Daniel. Aku tak izin sama Donald, biar enak. Ya meskipun kita temen, tapi kan situasinya udah beda sekarang. Kalau Daniel sih fine-fine aja. Aku gak janji, dah ya, set. Ya, Dimas pun pergi dengan tanpa jawaban kepastian. Di rumah Donald, singkat cerita, malam hari kemudian di kamar Donald, keduanya baru saja memadu kasih dan baru saja mengatur nafas. HP Dimas berbunyi, tanda pesan masuk dari David. Siapa mas? Tanya Donald sembari memeluk Dimas yang masih polos. Si David. Dia kesepian, si Daniel gak bisa nginep. Baca deh, lucu. Mana tadi dia ngajak nginep, gak tak turutin. Ih, mas gak boleh gitu. Kalau mas mau nginep, ya udah nginep sana aja mas. Temenin dia, kasihan. Kamu ngusir mas, mentang-mentang udah puas. Bukan, kan kalau sama gue bisa sewaktu-waktu. Kasihan, dia kan temen mas. Jadi boleh nih, kalau mas nginep sana kapan-kapan. Ya boleh lah mas, Daniel aja sering nginep sini. Kenapa mas gak boleh? Gak mungkin juga kan kalian macem-macem. Hah? Ya enggak lah sayang. Ucap Dimas sempat gugup saat tiba-tiba teringat senyum dan kedipan mata David. Ya udah, sana temenin. Kasian si Dani lembur. Kapan-kapan aja ya Nal. Mas lagi PW. Biarin aja dia. Mas mau kerjain biar dia makin ngenes. Sini, peluk mas yang mesra. Mas mau pamerin sama dia biar makin nyesek. Ih, mas jahil. Cekrek. Kirim. Yang lebih hot sayang, kayak tadi. Ih, udah mas kasian. Biarin, mas kangen jahilin dia. Si Rai kecut yang sekarang udah berubah. Dari dulu, mas setiap cerita dia selalu aja nyebut si Rai kecut. Aku gak nyangka, ternyata si Rai kecut itu mas David cowok Daniel. Dunia emang sempit. Sesempit punyamu yang. Ucap Dimas sembari menyelipkan jari tengahnya di lubang Donald. Ayang capek. Iya ya, yuk tidur. Di ruko David, ya tepat pukul 1:30 malam, mobil Daniel baru saja sampai. Daniel yang sudah 3 hari ini sibuk terus dan karena sudah rindu, malam ini juga langsung menghampiri David. Ya, Daniel pun yang punya kunci cadangan itu membuka lewat pintu belakang, lalu buru-buru naik ke lantai 2 dan begitu sampai di kamar David. Daniel melihat David sudah tertidur lemas, namun dengan resleting yang terbuka. Celana yang setengah melorot dengan cairan kental manisnya yang belum sempat ia bersihkan dan masih belum mengering. Ya, rupanya kekasihnya itu baru saja colai. Daniel tersenyum dan belum kepikiran untuk membangunkannya. Daniel pun mencoba membantu untuk membereskannya. Namun Daniel terlebih dulu mengambil HP yang ada di tangan David. Dan begitu Daniel mengambilnya, Daniel terkejut ketika melihat layar HP David yang menunjukkan foto hot Mas Dimas dan Donald sedang bermesraan. Untuk apa? Jikalau kekasihnya itu pengen, kenapa tak menonton bokep saja? Kenapa harus melihat foto mereka untuk menjadi bahan colai? Dan kenapa Mas David tak menghubunginya saja?
Daniel yang penasaran itu lalu mencoba men-scroll pesan-pesan kekasihnya itu pada Mas Dimas. Dan betapa terkejutnya ketika Daniel menemukan kata-kata yang tidak pantas diucapkan meskipun pada seorang sahabat. Tidak, Daniel tidak boleh berburuk sangka. Tenang, ini tidak benar. Daniel hanya lelah sepulang kerja. Daniel mencoba tenang, meski jarinya terus scroll dan berhenti pada sebuah voice note lalu menekan tombol itu. Biyen seeling, awake dhewe ning kali petuk pelangi. Lah kok saiki dadi pelangi. Dulu masih ingat kita di sungai ketemu pelangi. Lah kok sekarang jadi pelangi, ucap Dimas. Tapi sayang, aku durung dadi pelangi. Aku isi abu-abu. Warnaku juga rong warna-warni. Tapi sayang, aku belum jadi pelangi. Aku masih abu-abu, warnaku belum warna-warni. Lah nyopo? Lah kenapa? Awakmu, pelangiku sing asli. Kamulah pelangiku yang asli. Pagi hari kemudian, pagi ini David sudah bangun. Dan ketika ia bangun, David terkejut ketika melihat pakaiannya kembali rapi. David membuka jendela. Suasana sedikit gerimis namun sinar matahari menyongsong. Dan dari arah timur terlihat pelangi. Sungguh pagi yang indah. Melihat pelangi, tiba-tiba saja David jadi mengingat Dimas. Namun ingatannya ke distrek saat mencium aroma masakan dari lantai 1. David yang ingin buang air kecil itu ke kamar mandi dan mandi. Lalu setelah itu David turun ke lantai 1 dan dapur kosong. Namun masih tercium aroma nasi goreng. David pun melihat pintu terbuka dan berjalan ke depan dan begitu keluar. Sayang, sudah kuduga. Sapa David yang melihat Daniel sudah duduk ngopi santai di kursi ukiran kayu lengkap dengan 2 gelas kopi dan 2 piring nasi goreng. Sarapan mas, mumpung masih hangat nasi gorengnya. Makasih sayang, kamu baru kesini? Enggak mas, semalam. Hah? Kok gak bangunin mas? Gak enak, kelihatannya mas kecapean habis coli sambil liatin Mas Dimas sama Donald. Nil, kamu... Dan gue yakin yang jadi bacolan mas bukan Donald kan, tapi Mas Dimasnya. Nil, mas lihat pelangi di sana. Jika dilihat bersama pasangan pasti terlihat indah, tapi sayang pelangi itu tak begitu indah karena pelangi yang sesungguhnya di mata mas adalah Mas Dimas, bukan gue. Nil, mas, santai aja mas, jangan tegang. Ucap Daniel santai merokok. Kamu sudah tahu semuanya. Nil, maaf. Mas gak bermaksud. Sejujurnya gue gak terlalu terkejut. Itu karena selama kita jadian, mas sering kali membahas teman kecil mas. Dan gue baru menyadari setelah pertemuan kalian. Ternyata mas sangat menyayangi Mas Dimas. Dan gue ngerti itu kok. Nil, kamu tahu mas, selama ini mas gak pernah selingkuh. Selama ini mas selalu setia. Mas juga gak tahu begitu mas ketemu Dimas. Mas, gue tahu. Udahlah, mas kan tahu. Gue orangnya santai. Jadi kalau dia memang yang terbaik buat mas, ya go ahead. Mas minta maaf. Mas minta maaf sama kamu. Mas salah. Justru gue yang ngerasa bersalah. Gue jadi ngerasa ngerebut mas dari Mas Dimas. Karena gue cuma orang baru. Dan dia orang lama di hidup mas. Kamu gak marah kan sama mas? Enggak mas, gue hanya mikirin Donald. Donald berbeda sama gue. Di kafe, keesokan harinya di kafe. Apa? Lo jangan ngada-ngada ya. Kalau lo ada masalah sama Mas David, jangan bawa-bawa gue. Jangan fitnah, Mas Dimas itu sayang sama gue. Dia bisa membedakan mana sahabat, mana pacar. Gue gak ada lihat kecurigaan apapun di antara mereka. Kalau hanya sekedar dari chat aja, lo sama gue apa bedanya? Lo ngerayu-ngerayu gue, dan di antara kita gak ada apa-apa kan? Lo aja yang baper dengan kedekatan mereka. Brak, lo dikasih tahu ngeyel ya? Terserah lo deh. Nil, mau kemana? Nil. Di galeri Dimas, 1 minggunya kemudian, siang ini mobil David baru saja sampai di rumah Dimas dan langsung menghampiri Dimas karena hendak mengajaknya melihat bahan-bahan untuk proyek rumah David nanti. Sekaligus bertemu dengan arsitek David. Ya, David pun yang tak menemukan Dimas di luar itu masuk ke dalam menuju kamarnya. Dan begitu masuk, woi,
Gedor lawang dhisik yo, yen arep mlebu ngelonong ae. Teriak Dimas saat melihat David melihatnya memakai CD saja. Oh, ucap David yang membuat Dimas menutup jendolannya. Matamu. Gede juga ya. Perasaan dulu sekelingking deh. Itu kan dulu, sekarang bisa diadu. Berani ngadu, ucap David meletakkan bingkisan di atas meja lalu membuka resletingnya. Set. Woi, Fit. Waduh, gede juga, teriak Dimas saat David mengeluarkan batangnya lalu kemudian menghampiri Dimas yang membuat Dimas syok. Gak tahu kenapa, aku kok merekenteng ngececeng lihat kamu. Terus harapnya apa? Mau apa? Mau adu pedang lah. Gak mungkin kan pedangku kutusukan ke lubangmu. Pasti kamu moh toh? Ya moh lah, gak mau aku. Fit, ojo Fit, aku wedi ono Donald, macem-macem. Deloken lah manukmu wis ngadeg. Ojo ngeyel toh. Tapi Fit, bro. Ya, Dimas pun pasrah menerima serangan David sampai Dimas terjatuh di ranjang. Ya, sambil mengejutkan bibirnya di bibir Dimas, tangan kanan David mengocok miliknya sendiri, sedangkan tangan kirinya mencoba mengeluarkan milik Dimas dan set, Dimas menahan. Kenapa? Stop, aku iso dewe. Cups. Stop, aku bisa sendiri, ucap Dimas yang mengeluarkan miliknya dan mengecup David. Dan sikap Dimas yang pro itu membuat David senang dan jadi beringas. Seolah gayung bersambut, bibir keduanya saling menyaut. Lalu David tiba-tiba saja melepaskan bibirnya. Aku nyekel wekmu, kau nyekel wekku. Aku pegang punyamu, kamu pegang punyaku. Perintah David. Dan Dimas pun terserah mengangguk. Set. Ya, terjadilah adu kocok di antara keduanya. Enak Pol, ucap Dimas saat dikocokin David. Dan di sela-sela mengocok, David memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan perasaannya. Dim, opo? Aku senang awakmu. Dimas berhenti mengocok. Ojo mandek cuk. Fit, aku sudah punya Donald dan kamu sudah punya Daniel. Daniel sudah tahu semuanya. Apa? Sudahlah, jujur wae. Kon seneng roh aku enggak? Fit, jujur. Tapi aku enggak bisa, Fit. Sepertinya aku harus menurunkan sedikit reputasiku sebagai top untuk mengintimidasi kamu. Baiklah. Slup. Wow, Fit, teriak Dimas saat David menghisap miliknya. Ngaku Rah. Iya, ngaku. Tapi aku gak mau ngecewain Donald. Gak usah khawatirin gue mas. Gue baik-baik aja. Silahkan lanjut. Donald. Minggir Fit. Set. Donald, tunggu. Dimas yang kesal mendorong David. Lalu memakai baju dan hendak mengejar Donald. Dim, biarkan saja dia. Biarkan dia tenang dulu. Ini semua gara-gara kamu. Dan aku kilaf. Lupakan apa yang baru aja terjadi. Aku mau kita berteman aja. Kalau aku gak mau, kalau kamu gak mau, lupakan proyek kita. Oh gitu, kamu egois, munafik. Kemarinan aja kamu bilang sendiri. Kalau gak mau aku pergi, gak mau berpisah denganku lagi. Tapi kalau kayak gini caranya, aku nyesel ketemu kamu Dim. Ketemu atau gak ketemu awakmu, uripku tetap laku. Jumpa atau tak jumpa, hidupku tetap berjalan. Dek. David tak bersuara. David menatap mata Dimas dengan tajam, memakai kembali celananya dan menghampiri Dimas. Sekali lagi aku tanya, kamu pilih aku apa Donald? Fit, pilih aku apa Donald? Fit, jawab. Donald. Brak. David menendang pintu, lalu meninggalkan Dimas dengan ekspresi yang bimbang. Dimas pun terduduk lemas di kursi. Dimas menangis. Lalu tak sengaja melihat bingkisan David yang tertinggal. Dan begitu Dimas membukanya, set, 2 topeng permintaan Dimas sudah terselesaikan. Rupa kedua topeng itu membuat air mata Dimas jadi semakin deras. 1 bulan kemudian, ya sudah sebulan ini David berada di kota sebelumnya. David baru saja sibuk mengikuti pameran yang diadakan salah satu kampus di kota itu. Dan hasil karyanya selalu ludes terjual.
Dan lusa, David akan kembali ke kotanya sendiri untuk mengecek melihat rumahnya secara langsung yang hampir finish. Meskipun ia selalu update progres rumahnya dengan mandor dan Mas Tejo arsiteknya. Itu karena 1 minggu lagi, galeri yang ada di kota sebelumnya saat ini akan dipindah ke kota asalnya bersama dengan para pekerjanya. Itulah kenapa besok David akan pulang lagi. Ya, meski pulang, rasanya ada gundah di dalam hatinya. Itu karena setelah kejadian sebulan yang lalu, ia tak pernah komunikasi lagi dengan teman kecilnya. Serasa kembali seperti orang asing, padahal keduanya masih saling menyimpan kontak masing-masing. Tapi Dimas selalu saja mengabaikan pesannya, sekalipun David sudah meminta maaf dan tak akan lagi berharap lebih. Tapi di sisi lain, ada sedikit rasa lega di hati David yang masih berhubungan baik dengan Daniel sang mantan. David amat cukup terkejut dengan kabar jika Daniel berpacaran dengan Donald. Sungguh aneh, entah karena keduanya tengah sama-sama patah hati atau entah perkara lain. Tapi yang jelas, David merasa senang dan rasa bersalahnya pada Daniel sedikit menghilang. Tinggal hubungannya dengan Dimas yang belum jelas. 3 hari kemudian, mobil David kini sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Dan entah kenapa rasanya David ingin mengalihkan kemudinya menuju rumah Dimas. Rasanya ia rindu tak tertahankan dengan sahabatnya itu. Namun David takut Dimas mengusirnya. Dan ketika hendak belok arah, tiba-tiba Mas Tejo menelponnya. "Ya Mas, ini saya udah di jalan." "Oh, Mas Tejo juga OTW. Oke, 10 menit lagi nyampe kok. Oke, ketemuan di sana." "Oke, tut. Ya, David pun ngebut dan tak lama kemudian laju kemudinya perlahan sampai. Ia bingung, setengah takjub melihat pagar rumah dengan relief dan pahatan kuno yang sangat keren namun terkesan klasik dan mahal. David ngomong sendiri. "Wow, Edian, mewah, klasik. Tapi ini bener rumahku bukan? Tapi kok yang dikirim Mas Tejo selama ini gak kayak gini penampakannya? Aku telepon Mas Tejo dulu." Belum saja menelpon, gerbang rumah itu terbuka. Mas Tejo keluar dan David pun turun dari mobil menghampirinya. "Gimana bos? Selamat, Anda kena prank. Surprise. Mas, ini..." Saya gak mau ngomong dulu. Bentar, ada telepon." "Ya? Oke. Tenang sayang. Mas, maaf ini. Ada panggilan darurat dari ibu negara. Istri saya mobilnya mogok, kejebak macet." "Oh, ya udah, Mas kesana aja. Nanti kesini lagi." "Oke, monggo dicek dulu." "Ya Mas, makasih." Ya, David pun masuk ketika melihat arsitektural rumahnya yang berbentuk ala kerajaan Majapahit. Langkah kaki David terhenti saat melihat bangunan galeri ukirannya. David terpana melihat bangunan berbentuk seperti candi. Namun ada yang membuat David lebih tercengang lagi, yaitu ketika melihat runtutan relief yang kini menggambarkan sesosok 2 anak kecil laki-laki yang lambat laun beranjak dewasa, seolah menceritakan kisahnya bersama Dimas. Langkah kakinya terus melangkah mengikuti jalannya relief itu. Hingga sampai di ujung, David terhenti ketika relief itu menggambarkan adegan 2 orang laki-laki dewasa yang sedang sama-sama duduk bersila namun saling menusuk satu sama lain dan tidak masuk akal. Dan ketika otaknya berpikir keras, "Roko kang kaciret tresno tinali-tali ing jiwa kekandrung parasmu Kang Mas." David pun menoleh. Sesosok pria bertopeng dengan membawa satu topeng lainnya menghampiri David. "Dimas." David meneteskan air mata. Ia terharu. Ternyata ini tidak selesai sampai di sini. David tak bisa berkata-kata. Dia hanya diam saat Dimas kini berjalan menghampirinya, memasangkan satu topeng di wajah David, membuka seluruh pakaiannya dan pakaian David, lalu menarik tangan David dan membawa David masuk ke dalam galeri berbentuk candi, lalu mengajaknya duduk bersila ala meditasi. Dimas memegang kedua tangan David dan saling menatap di balik topeng masing-masing. "Fit, aku kejirat tresnomu. Sama Dim, aku juga terjerat cintamu. Kita talikan cinta ini kuat-kuat.
Jangan sampai lepas. Iya, jangan sampai lepas. Set. Krak. Ya, kedua topeng itu berciuman. Gemeretak topeng keduanya menandakan betapa seninya kerinduan cinta yang keduanya rasakan. Entah bagaimana, keduanya semakin dekat, semakin rapat. Keduanya sama-sama memposisikan diri. Hingga kemiringan tubuh keduanya membentuk sudut 45 derajat. Wajah keduanya sama-sama meringis, menahan sesuatu di balik topeng. Entah apa yang dilakukan kedua tangan kanan keduanya. Yang jelas, tangan kiri keduanya saling mencengkeram punggung masing-masing. Hingga kemudian masuk. Ucap keduanya kompak. Lalu keduanya saling menatap di balik topengnya. Saling memeluk dan ya, keduanya perlahan bergerak. Gerakan itu sama persis seperti yang digambarkan oleh relief di dinding candi tadi. Keduanya bercinta ala Kama Sutra, dikelilingi oleh hiasan patung dan juga ukiran kayu yang mengitari. Seni rupa dan seni bercinta pun berkolaborasi. Happy ending.